Assalamualaikum Ustaz, saya ingin tanya gimana baiknya seorang akhwat melaksanakan sholat, lebih baik di rumah atau berjamaah di masjid? Perempuan yang sholat di dalam pekarangan lebih baik dalam rumah, lebih baik dalam kamar, lebih baik dalam tempat yang sempit. Dalam pekarangan lebih baik dalam rumah, lebih baik dalam kamar, lebih baik dalam tempat yang sempit. Tapi jangan lupa ada hadis lain. Apa kata Nabi ketika meluruskan shaf? Sawu sufuf, luruskan shaf. Sebaik-baik shaf laki-laki di depan, sebaik-baik shaf perempuan di belakang. Kira-kira Nabi ngomong gitu, ada nggak perempuan di masjid waktu itu? Sebaik-baik shaf laki-laki depan, sebaik-baik shaf perempuan di belakang. Ketika itu perempuannya ada apa nggak ada? Ada. Kalau nggak ada, pasti kata Nabi, sebaik-baik shaf laki-laki depan, yang perempuan pergi pulang. Dua, pergi bapak ibu ke Madinah nanti haji dan umroh melalui apa? Travel Thaibah. Sampai di sana masuk ke Taman Raudhah, menghadap ke kiblat, tengok di sebelah kiri, babun nisa, pintu perempuan. Pintu perempuan itu bukan sekarang. Zaman Umar bin Khattab, kalau ada laki-laki masuk dari pintu perempuan dicambuk pakai rotan. Itu menunjukkan kira-kira ada nggak perempuannya waktu itu? Ada. Apa ada ditulis di situ? Babun nisa, dalam kurung jin saja. Artinya perempuan ada sholat di masjid, tapi syarat dan ketentuan berlaku ketat. Perempuan ke masjid itu syaratnya ketat. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Ini sholat maghrib ke masjid, datang jam 6 pakai celana sempit, mukenanya di tengah, rambutnya gerabang dari rumah, hair dryer nggak ada, mengeringkan rambut sampai ke masjid pakai celana sempit. Yang mau ke masjid orang tua nengok itu masuk parit ya. Sampai ke masjid zikir, jangan ngomong. Ada kawan saya, aku tadi ceramah di masjid, terus jamaah belum datang, dari balik tirai itu aku dengar perempuan di masjid itu. Pantesan Nabi melarang perempuan ke masjid. Kenapa? Mereka bukannya baca Quran, zikir. Hampir kurukyah lagi gitu. Andai saya cepat masuk masjid dengar suara itu, saya rukyah dari balik dinding. Allahu la ilaha illallah qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Sebelum masuk masjidnya pakaiannya mesti menutup. Zaman Nabi dulu perempuan sholat ke masjid bimurutihinna, mereka tutup pakai kain sampai tidak bisa dibedakan mana laki-laki mana perempuan, rapat, tidak nampak matanya. Lalu kemudian sampai dalam masjid jangan ketawa cekikikan, zikir, baca Quran. Kadang di sebagian masjid malah yang berkuasa perempuan, nggak berani iqamat sebelum ada ibu-ibu merintah dari belakang, qomat. Luar biasa itu. Ini muazin takut qomat, soalnya kalau dia ngelawan nanti nggak dapat kiriman kolak. Oleh sebab itu maka saya tidak mengatakan perempuan nggak boleh ke masjid, tapi saya tidak juga mengatakan silakan ke masjid, tapi win-win solution, jalan tengah. Boleh, syarat dan ketentuan berlaku. Baca buku 30 fatwa seputar Ramadan, ditulis oleh Abdul Somad LCMA, download di internet, Play Store, enter, dapat. Gitu kalau ngaji sama Ustadz milenial. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana sebenarnya peran seorang akhwat? Akhwat itu ujungnya T, akhwat. Di sini D, akhwad. Yang D itu qul huwallahu ahad, Allahus somad. Bagaimana seorang akhwat muslimah di luar rumah dalam berdakwah atau kadar urusan di luar rumah? Tapi saya dengar hadis sebaik-baik perempuan itu di dalam rumah. Wa qarna fi buyutikunna, wahai perempuan menetaplah engkau dalam rumah. Perempuan tetap dalam rumah. Tabligh akbar nggak boleh, pergi pulang. Nabi melihat Asma. Asma itu saudara kandung
Aisyah memikul makanan onta dan makanan kambing, dan Nabi tidak marah. Nabi nggak mengatakan, hei Asma pulang ke rumah, tapi Nabi malah membantunya. Itulah hadis takriri, menunjukkan perempuan boleh keluar rumah bekerja beraktivitas dengan syarat dan ketentuan berlaku. 5 syaratnya. Pertama, tidak bersolek-solek jahiliyah. Jangan sampai ibu besok keluar rumah mukanya sebelah hijau sebelah biru. Pulang suaminya ngamuk, siapa yang nempeleng kau tadi? Mohon maaf bang, salah make up. 2, la yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'a dzi mahramin. Jangan berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram. Masalah sholat saya ikut Quran Pak Ustaz, masalah zakat saya ikut Quran Pak Ustaz, masalah haji saya ikut Quran Pak Ustaz, tapi masalah berdua-duaan ini rasanya nggak apa-apalah Pak Ustaz, udah seperti kakak saya, sudah macam abang saya, sudah macam adik saya. Ingat, berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. 3, la tusafiranna mura'atun. Tidak boleh musafir pergi. Kepala dinas melepas, pimpinan perusahaan melepas, GM melepas karyawan pergi keluar kota, silakan berangkat, ternyata berdua-duaan, na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, tidak lain tidak bukan adalah apa dia? Itulah yang disebut jangan sampai la yadribna bi arjulihinna. Jangan memukulkan kaki ke lantai. Perempuan nggak boleh memukulkan kaki ke lantai, dipakai gelang kaki gemerincing. Lewat di depan, kerincing, 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 kerincing. Andai saya sedang tausiah, tiba-tiba lewat perempuan pakai kaki gemerincing, kerincing. Semua mata nggak ada yang lihat saya, semua ngeliat kaki dia. Apa maknanya? Mencuri perhatian dengan sesuatu. Dipakai, sekarang mungkin gemerincing nggak lagi. Dipakai sepatu, tumitnya 10 cm. Kecil sebesar ini. Dia yang lewat, kita yang ketakutan. Lihat dia melangkah. Ini salah satu. Dipakai punuk onta sampai tinggi ke atas. Kalau sekedar dikit aja nggak apa-apa. Kebetulan rambutnya panjang, lalu dia ikat dengan karet. Karet habis beli gula kan ada karetnya. Lalu dia ikat. Dia nggak apa-apa.